Awali hari-hari Anda dengan informasi penting dari seputaran tanah air maupun internasional. Belasan warga yang belum terkonfirmasi keadaannya dilaporkan hilang. Pengungsi asal Afghanistan kembali menggelar unjuk rasa. Presiden Jokowi meminta kepada para menteri, gubernur, dan kepala daerah. Banjir lahar kembali menerjang Dusun Kamar Kajang. Saksikan News tiap Senin sampai Jumat dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat. News Reportase mengurai sebuah permasalahan berdasarkan fakta di lapangan, lengkap, tajam, berimbang. YouTube mendiskusikan isu-isu yang jadi polemik di masyarakat, menghadirkan narasumber yang kompeten, melihat persoalan dari berbagai sudut pandang, melahirkan ide dan solusi, menambah wawasan Anda. Kami menyediakan satu kursi kosong khusus untuk Wali Kota Tanjung Pinang, Rahma. Dan penghidupan yang layak, sandang, papan, pangan, kan gitu. Ya. Jadi ada proteksi, seperti itu. Oke. Mahajana mengenal sisi kehidupan makhluk sosial, mengetahui asal-usul, alasan mereka berkumpul dalam semua komunitas. Sahabat Mahajana, jangan lupa saksikan Mahajana setiap hari Jumat pukul 9 di Official UTV. News Weekend, referensi liburan akhir pekan Anda ada di sini. Mau melancong ke tempat-tempat wisata, jalan-jalan atau sekedar kongko bersama teman dan keluarga? Tetap saksikan News Weekend edisi selanjutnya setiap hari Sabtu pukul 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Official UTV. YouGuess, ngobrol santai, mengulik lebih dalam sisi kehidupan seseorang, menghadirkan kisah-kisah yang menginspirasi. Membuat dan menciptakan perubahan-perubahan. Bekerja dengan ikhlas. Ikhlas ya kayak itu. Ikhlas yang paling pertama itu kayak gitu-gitu nggak pernah kayak udahlah kok bisa. Enggak ada. Ya, Pak? Malah senyum tertawa aja. Oh gitu, iya. Tetap saksikan YouCast setiap hari Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Barat. YouTube, informasi dalam format top 5 yang akan menambah wawasan Anda tentang hal-hal unik, menarik, ironik, dan mengejutkan di berbagai penjuru dunia. Lalu mau tahu negara mana saja yang masuk dalam kategori terkaya? Tunku Abdul Rahman. Yang kekal menjadi sebuah negara demokrasi. Ulasan TV terdekat dan terpercaya. Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri Ansar Ahmad Marlin Agustina kembali menyita perhatian publik. Lebih setahun diterpa isu keretakan, foto Ansar Marlin dengan pose mesra diiringi senyum mengembang tiba-tiba muncul di hadapan publik melalui baliho ucapan Idul Fitri 1443 Hijriah. Adakah isyarat spesial dari foto pasangan itu? Atau foto baru ini hanya strategi pemerintah Provinsi Kepri membangun opini publik bahwa pemerintahan Provinsi Kepri baik-baik saja tanpa keretakan hubungan keduanya? Inilah YouTube, isyarat foto mesra Ansar Marlin. Foto Gubernur Kepri Ansar Ahmad dengan wakilnya Marlin Agustina di baliho ucapan Idul Fitri 1443 Hijriah yang menceng di sejumlah titik di tepian jalan memantik sensasi. Keduanya tampak mesra berdempetan dengan senyum mengembang. Pemandangan tak biasa ini memunculkan banyak spekulasi. Ketua Komisi 2 DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin misalnya, menyebut pose mesra di baliho itu sebagai sesuatu yang tak pantas. Ia menyinggung soal etika dan kepatutan foto kepala daerah, serta menyatakan apa yang dilihatnya di baliho ucapan lebaran tersebut sebagai sesuatu yang berlebihan, sekalipun foto tersebut hasil editan. Di sisi lain, cukup banyak kalangan yang menyoroti isyarat politik yang hendak dibangun keduanya melalui foto mesra itu. Maklum, lebih setahun sejak dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur, Ansar Marlin justru sering memperlihatkan ketidakkompakan yang semakin mempertegas isu keretakan.
Isyarat foto mesra Ansar Marlin topik YouTube edisi kali ini. Untuk membahasnya sudah hadir bersama saya di studio Ulasan TV, pengamat politik dan pemerintahan Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang, Zamzami Akarim. Pak Zamzami, terima kasih Pak Sultan, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, apa kabar Pak? Baik. Baik. Dan saya ingin ke Pak Zamzami terlebih dahulu Pak. Sejak dilantik tahun 2021 dan akan berakhir tahun 2024, pasangan gubernur dan wakil gubernur Ansar dan juga Marlin, isu keretakannya sudah bukan menjadi rahasia publik lagi. Apakah Anda menilai hubungan keduanya ideal, Pak? Ya, sebenarnya keretakan itu diawali dengan pada saat awal mula diperolehnya kemenangan ya. Jadi di antara mereka ada yang merasa lebih banyak memberikan kontribusi suara dibandingkan yang lain, sehingga akhirnya seperti menganggap pasangan yang lain itu tidak berkontribusi dalam hal kemenangan ya, sebenarnya seperti itu. Akhirnya kalau kita lihat yang tadinya dipendam seolah-olah tidak ada keretakan, tiba-tiba muncul ke permukaan melalui pernyataan secara resmi, pernyataan di depan media yang menunjukkan bahwa memang ada semacam perjanjian-perjanjian yang tidak disepakati dan sebagainya. Dan itu menggambarkan bahwa keretakan itu nyata adanya. Nah, kalau melihat fenomena baliho yang sedang dibicarakan, saya kira sebenarnya seharusnya fenomena ini akan menjadi angin segar atau menjadi satu semacam yang memberikan angin segar kepada masyarakat agar masyarakat melihat bahwa ternyata keretakan itu sementara saja. Ya, mestinya keretakan sementara saja, dan sekarang mereka akan berjibaku bersama-sama untuk membangun Kepri dengan mengabaikan aspek-aspek perbedaan-perbedaan. Mestinya seperti itu. Tetapi sayangnya itu terjadi ketika masa jabatan itu sudah hampir di pertengahan jalan ya, pertengahan jalan. Dan kita lihat bahwa kenapa orang sampai menimbulkan persepsi yang berbagai macam, karena 2024 itu tidak terlalu lama. Bulan Februari akan ada pilkada dan pemilu secara serentak. Dan tentu saja masing-masing calon yang ingin berkompetisi sudah siap-siap sejak sekarang. Artinya dari Februari 2024 tarik mundur ke sekarang itu tidak sampai sekitar 1 tahun atau 2 tahun lagi ya, untuk mempersiapkan diri. Oleh karena itu, kalau saya melihatnya, ada fenomena lain yang mungkin akan merubah konstelasi politik kita. Yang selama ini kalau kita lihat secara kasat mata, sebenarnya yang bersaing itu bukan Ansar dengan Marlin, tapi Ansar dengan Rudi, suami dari Marlin. Ya, Rudi sekarang adalah wali kota Batam yang sangat gencar juga untuk memoles dirinya untuk mematutkan dirinya menjadi calon untuk gubernur tahun 2024. Nah, kalau itu terjadi, ya jadi kita akan melihat apakah benar Ansar berpasangan dengan Rudi nanti. Ansar akan bersaing dengan Rudi, atau jangan-jangan dengan adanya foto mesra seperti ini dalam tanda petik ya, itu menunjukkan bahwa mereka sudah melakukan komunikasi untuk berpasangan pada 2024. Itu isyarat yang Anda bangun, Pak. Tapi di YouTube edisi sebelumnya, pada saat kita membahas rapor setahun kepemimpinan Ansar Marlin, Anda sempat menyebut, menganalogikan Ansar Marlin seperti sebuah mesin yang sama-sama menghidupkan mesinnya untuk menuju ke 2024. Masih berlakukah sampai sekarang? Ya, bisa saja seperti itu, karena kita belum tahu nih apakah Ansar nanti akan tetap berpasangan dengan Marlin atau kalau misalnya Ansar masih berpasangan dengan Marlin pada 2024, tidak mungkin Rudi akan menjadi saingan Marlin. Ya kan? Artinya bisa saja Rudi akan maju sendiri tanpa Marlin berpasangan dengan Ansar. Atau ini kan kalau kita lihat sistem kepartaian di Indonesia ini yang memutuskan siapa yang bisa mencalonkan menjadi calon kandidat kepala daerah atau calon-calon anggota legislatif itu ada pada keputusan-keputusan pimpinan partai di tingkat pusat. DPD ya? Di DPP ya, di DPP. Jadi
Ansar pasti akan tunduk pada keputusan DPP Golkar. Rudi dia akan tunduk pada keputusan DPP Nasdem. Nah, kita nggak tahu bagaimana konstelasi antara Nasdem dengan Golkar. Mereka secara partai-partai ini sebenarnya membuat keputusan itu sangat pragmatis. Pragmatisnya apa? Mereka akan cari calon yang punya potensi untuk menang. Tidak mungkin mencari calon yang bakal kalah. Nah, oleh karena itu kadang-kadang apapun cara dilakukan, walaupun harus berteman dengan musuh. Nah, begitulah cara pragmatis politik kita. Apakah Anda menilai Pak Zamzami bahwa dari sisi politik Ansar Marlin mengontrol berbagai organisasi kemasyarakatan, tidak terlalu dinikah hal tersebut dilakukan oleh keduanya, Pak? Ya, saya kira itu tidak terlalu dini dan itu memang saya kira langkah-langkah yang memang harus mereka lakukan sebagai para politisi dan sebagai orang yang akan melakukan kontestasi, persaingan dan ikut di dalam proses kontestasi pada tahun 2024. Oleh karena itu mereka harus segera menghimpun sebanyak-banyaknya kekuatan-kekuatan di dalam masyarakat, termasuk menjadi ketua organisasi, menghimpun organisasi-organisasi baru baik di pemuda, pengajian dan kemasyarakatan agar itu menjadi mesin politik mereka yang bisa dimobilisasi pada suatu saat ketika diperlukan dalam pilkada nanti. Tadi saya sempat mengutip juga pernyataan dari Pak Wahyu Wahyudin, Ketua Komisi 2 DPRD Kepri. Beliau mengatakan bahwa tidak etis foto baliho, kita menyoroti foto baliho sekarang ini, bahwa adanya pasangan Pak Ansar di depan, kemudian Bu Marlin di belakangnya, setengah badannya kemudian di belakang Pak Ansar. Anda melihat bagaimana, Pak? Apakah foto tersebut tidak etis atau seperti apa Anda melihatnya? Saya kebetulan tidak melihat aspek etis tidaknya ya, karena ini kebetulan gubernurnya adalah lelaki, seorang lelaki yang punya istri. Begitu juga wakil gubernur adalah seorang wanita, kebetulan adalah istri dari Pak Rudi. Nah, jadi ketika dua ini mungkin dari aspek etis keagamaan ya, mereka melihat kayaknya terlalu rapat. Kenapa perempuan dan laki-laki berfoto bersama terlalu rapat? Walaupun itu hasil editan? Walaupun itu hasil editan, tapi itu tampil di depan publik, di baliho, itu menimbulkan persepsi tersendiri kepada masyarakat. Tapi saya ingin mengajak bahwa ini bukan sekedar lelaki dan perempuan, tetapi ini adalah gubernur dan wakil gubernur. Kemudian mereka, gubernur dan wakil gubernur, itu pada waktu tertentu mereka sangat bersaing, artinya hubungannya retak. Dulu pernah retak atau bahkan pernah retak. Tiba-tiba di dalam baliho itu ditampilkan mereka sangat rapat. Jadi ini ada kesan, ada upaya agar menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada keretakan. Bahkan sebenarnya hubungan antara gubernur dan wakil gubernur sedemikian rapat seperti yang ada di dalam baliho itu. Itu image yang coba dibangun oleh pemerintah Provinsi Kepri. Seperti itu. Isyarat politiknya apakah nantinya Golkar dan juga Nasdem akan bersandingkan di politik 2024? Isyarat seperti itu bisa seperti itu. Isyarat yang menunjukkan di dalam gambar itu bisa mengisyaratkan jangan-jangan mereka sebenarnya berusaha untuk mendekatkan antara kelompoknya Ansar dengan kelompoknya Marlin. Jadi kelompoknya Ansar ini tentu Ansar sebagai calon nanti, Marlin itu tentu dibaliknya adalah Rudi sebagai orang yang sekarang sangat gencar akan menjadi saingannya Ansar. Di Provinsi Kepri sendiri, Pak, Anda melihat tokoh seperti Pak Ansar juga Pak Rudi di Wali Kota Batam, apakah memiliki masa yang besar, Pak, untuk nantinya mengganti di 2024? Anda melihatnya? Kalau kita lihat gerakan-gerakan yang mereka lakukan, ini tidak main-main ya. Misalnya kalau Ansar, saya kira karena dia gubernur, tentu dia bisa memanfaatkan segala sumber daya di seluruh Provinsi Kepri ini. Tapi sedangkan Rudi sebagai Wali Kota Batam, dia hanya mampu memobilisasi melalui kedudukannya di Batam saja. Tapi kalau kita lihat dia juga memegang jabatan di dalam Dewan Masjid, itu kan sebenarnya usaha untuk memperluas wilayah pengaruh. Jadi kalau di dalam sosiologi politik itu kita mengenal ada wilayah pengaruh, ada bidang pengaruh. Kalau wilayah pengaruh itu meliputi wilayah-wilayah yang sebenarnya bisa berada di luar wilayah kekuasaannya. Sedangkan Ansar ini kan sebenarnya wilayah pengaruhnya itu lebih besar secara real karena dia sebagai pejabat, sebagai gubernur ya. Jadi wilayah pengaruhnya lebih besar dibandingkan dengan wilayah pengaruhnya Rudi.
Bagaimana cara untuk memperluas wilayah pengaruh? Kalau Rudi, dia akan memperluas wilayah jangkauannya. Benar. Makanya dia menjadi ketua Dewan Masjid Provinsi. Oke. Dia yang memfasilitasi majelis ulama misalnya gitu. Kemudian Ansar kemudian memfasilitasi majelis taklim dan berbagai organisasi-organisasi agar wilayah pengaruh yang ada dalam jangkauan mereka itu bisa suatu saat dimobilisasi bagi kepentingan untuk pemenangan pilkada atau pemilu. Oke, baik. Pak Zamzami melihat foto atau baliho yang coba disampaikan oleh pemerintah Provinsi Kepri melalui baliho ucapan Idul Fitri. Baru kali ini juga Pak Ansar juga Bu Marlin berdepetan seperti itu. Ucapan-ucapan sebelumnya misalnya Tahun Baru ataupun mungkin perayaan lainnya selalu berada di sisi kiri kanan. Anda melihat ada spesial Pak di momen Idul Fitri ini, kemudian image itu dibangun Pak? Ya, kalau kita melihat sebenarnya usaha ini tentu dilakukan oleh pemerintah daerah ya, dalam rangka agar menunjukkan bahwa keretakan yang selama ini terjadi sekarang ingin dieratkan kembali melalui momentum Idul Fitri. Nah itu kesan mungkin ya polesan itu yang ingin dibangun oleh pemerintah provinsi. Tetapi sekali lagi kalau kita lihat politik baik politik lokal maupun politik nasional, masyarakat tuh sekarang memang sangat terpengaruh dengan gambar-gambar, dengan gimmick-gimmick, dengan pencitraan-pencitraan. Karena apa? Karena memang kalau kita lihat, kita coba tanya apa sebenarnya yang membedakan antara Rudi dengan Ansar. Nggak ada ya. Apa yang ditawarkan Rudi nanti kalau dia jadi gubernur, atau apa yang akan dilanjutkan Ansar kalau dia menjadi gubernur. News. Awali hari-hari Anda dengan informasi penting dari seputaran tanah air maupun internasional. Belasan warga yang belum terkonfirmasi keadaannya dilaporkan hilang. Pengungsi asal Afghanistan kembali menggelar unjuk rasa. Presiden Jokowi meminta kepada para menteri, gubernur, dan kepala daerah. Banjir lahar kembali menerjang Dusun Kamar Kajang. Saksikan News setiap Senin sampai Jumat dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat. News Reportase mengurai sebuah permasalahan berdasarkan fakta di lapangan, lengkap, tajam, berimbang. YouTube mendiskusikan isu-isu yang jadi polemik di masyarakat, menghadirkan narasumber yang kompeten, melihat persoalan dari berbagai sudut pandang, melahirkan ide dan solusi, menambah wawasan Anda. Kami menyediakan 1 kursi kosong khusus untuk Wali Kota Tanjung Pinang, Rahma. Dan kehidupan yang layak, sandang, papan, pangan, kan gitu. Jadi ada proteksi, seperti itu. Mahajana mengenal sisi kehidupan makhluk sosial, mengetahui asal-usul, alasan mereka berkumpul dalam semua komunitas. Sahabat Mahajana, jangan lupa saksikan Mahajana setiap hari Jumat pukul 9 di Official UTV. News Weekend. Referensi liburan akhir pekan Anda ada di sini. Mau melancong ke tempat-tempat wisata, jalan-jalan atau sekedar kongko bersama teman dan keluarga. Tetap saksikan News Weekend edisi selanjutnya setiap hari Sabtu pukul 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Official UTV. YouCast, ngobrol santai, mengulik lebih dalam sisi kehidupan seseorang, menghadirkan kisah-kisah yang menginspirasi. Membuat dan menciptakan perubahan-perubahan. Bekerja dengan ikhlas. Ikhlas ya kayak itu. Ikhlas yang paling pertama itu kayak gitu nggak pernah kayak udahlah kok bisa. Enggak ada. Ya, Pak? Malah senyum tertawa aja. Oh gitu, iya. Tetap saksikan YouCast setiap hari Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Barat. YouTube, informasi dalam format top 5 yang akan menambah wawasan Anda tentang hal-hal unik, menarik, ironik, dan mengejutkan di berbagai penjuru dunia. Lalu mau tahu negara mana saja yang masuk dalam kategori terkaya? Tunku Abdul Rahman. Akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi. Ulasan TV terdekat dan terpercaya.
ada beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada saya masalah seputar pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau. Pertama, dari pertanyaan-pertanyaan itu perlu saya jelaskan bahwa Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau kedua-duanya adalah pemimpin kita dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Gubernur dan Wakil Gubernur telah diamanahkan oleh undang-undang untuk melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan yang diatur di dalam undang-undang itu. Tugas gubernur jelas di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ya, baik sebagai wakil pemerintah pusat di daerah maupun sebagai kepala daerah. Begitu juga wakil gubernur. Tugas gubernur melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, ya pembangunan, kemudian kemasyarakatan dan sosial. Wakil gubernur selain dari tugas yang diberikan oleh gubernur untuk mewakili dalam kapasitas sebagai gubernur, juga ada tugas-tugas lain yang diberikan oleh undang-undang, yaitu lebih banyak tugas ke dalam, yaitu untuk melaksanakan tugas pemerintahan dalam rangka koordinasi di masing-masing perangkat daerah, ya, baik itu terhadap tugas sosial maupun tugas pembangunan dan hal-hal lain yang diberikan oleh undang-undang seperti koordinasi menyangkut masalah ya pelanggaran dan temuan di lingkungan pemerintah daerah, kemudian dikoordinasikan dengan inspektorat. Setelah itu kemudian disampaikan sebagai laporan kepada Pak Gubernur, akan ditindaklanjuti oleh baik inspektorat maupun oleh Ibu Wakil Gubernur. Saya pikir karena tugas dan tanggung jawabnya sebagai gubernur dan wakil gubernur itu adalah sama sesuai dengan yang diamanatkan di dalam undang-undang, ya itu jelas, pembagian tugasnya jelas. Jadi saya pikir koordinasi itu berjalan dengan baik dan itu dilaksanakan oleh sekarang yang dinamakan dengan Biro Administrasi Pimpinan. Semua kegiatan-kegiatan ya bertumpu di sana, baik itu kegiatan gubernur maupun wakil gubernur. Oleh karena itu selama ini berjalan dengan baik. Kemudian ada hal-hal lain yang berkaitan dengan ya ucapan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah yang yang katakanlah itu sebagai kritikan atau masukan dari masyarakat bahwa foto antara gubernur dan wakil gubernur itu terlalu berdempetan. Sebetulnya foto itu adalah foto yang terpisah, foto terpisah gubernur tersendiri, wakil gubernur tersendiri. Mungkin di dalam editan maupun di percetakan itu pihak percetakan tidak memperhatikan etika dan estetika dari penampilan foto itu. Jadi seakan-akan bahwa foto itu adalah satu, padahal itu terpisah. Maka dari itu kedepannya masukan-masukan ini agar dapat diperhatikan oleh Dinas Kominfo maupun dari pihak percetakan itu sendiri. Nanti hal ini akan saya sampaikan bahwa harus dikoreksi terlebih dahulu sebelum diperintahkan untuk dicetak, ya, agar kedepannya hal-hal seperti ini ya tidak terulang lagi. Kemudian daripada itu apa respon dari gubernur wakil gubernur terhadap isu maupun masukan dari masyarakat terhadap itu. Saya pikir tidak ada hal-hal yang sangat
perlu dirisaukan ya, karena tujuannya sebetulnya adalah niatnya baik, menyapa masyarakat, dan tentunya di momen Idul Fitri ini sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah menyampaikan minal aidin wal faizin, selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin melalui media Baleho maupun media-media yang lain ya. Oleh karena itu saya pikir ini tidak perlu ditanggapi secara berlebihan. Kita akan memperbaiki ke depannya. Ya, ada hal lain yang disampaikan juga kepada saya, bagaimana setelah isu-isu ini kemudian hubungan antara gubernur wakil gubernur. Tentunya setelah kita menjalankan ibadah puasa, kemudian kita memasuki Hari Raya Idul Fitri, semua kita kembali kepada fitrah. Kita introspeksi diri, ya gubernur juga begitu, wakil gubernur juga begitu, ya semua kita. Karena kita kembali ke fitrah, kita kembali ke nol. Mari kita bersama-sama bergandeng tangan, saling maafkan. Ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, kemarin setelah selesai melaksanakan sholat Idul Fitri, Pak Gubernur di Batam sekaligus beliau menjadi khotib di sana. Setelah selesai sholat Id, beliau berkeinginan untuk menyambangi, bersilaturahmi ke rumah Ibu Wakil Gubernur untuk menyampaikan ya ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri, ya permintaan mohon maaf dan lahir dan batin, baik kepada Ibu Wakil Gubernur maupun kepada Pak Rudi sebagai Wali Kota Batam. Dalam pertemuan silaturahmi itu, ya di dalam suasana momen Idul Fitri, kemudian suasananya juga suasana yang sejuk, nyaman dan enak, saling bergurau, bercanda, kemudian mereka bercerita banyak. Ya, saya memantau saja dari belakang, ya mungkin membahas tentang visi misi mereka terhadap pembangunan Provinsi Kepulauan Riau maupun pembangunan di Kota Batam. Yang kedua-duanya adalah seorang masing-masing pemimpin yang punya visi yang bagus ke depan. Semoga provinsi ini kedepannya lebih baik lagi, Batam juga demikian. Ya, mari kita bersinergi untuk membangun Kepulauan Riau ini agar lebih cepat maju dan bisa diperhitungkan dibanding dengan provinsi-provinsi yang lain. Ya, setahu saya Pak Gubernur di dalam aktivitas pemerintahan beliau sangat sibuk, karena selain memikirkan tugas pemerintahan ini hanya berjalan kurang lebih 3 tahun 8 bulan, kemudian sudah memasuki tahun kedua, artinya 1 tahun telah dilaksanakan tugas-tugas mereka, maka praktis tinggal 2 tahun lebih ya dalam menjalankan tugas pemerintahan. Ini tidak mudah dan sangat berat, karena visi misi yang tercantum di dalam RPJMD itu adalah 5 tahun, kemudian ya target pencapaian itu harus 3 tahun 8 bulan, maka harus kerja ekstra keras ya. Maka dari itu beliau betul-betul ingin agar target 3 tahun lebih itu ada hasil yang kita lihat, sebagaimana yang telah kita baru melihat apa itu pembangunan flyover maupun memperindah jalan bandara dan kota tua ya dan lain-lain. Ya, mudah-mudahan itu bisa terwujud dalam tahun ini ya, agar target 3 tahun lebih itu yang sisa 2 tahun lebih ini bisa tercapai. Ya, mari kita doakan semoga Pak Gubernur, Wakil Gubernur diberikan kekuatan, kesehatan, ya kita semua ya mendukung tugas-tugas pemerintahan ini agar ya Kepri bisa lebih baik lagi ke depan.
Anda kembali lagi bersama saya Fahri Bahri di program YouTube memasuki segmen terakhir. Pak Zamzami, apa rekomendasi ataupun saran Anda kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepri, Pak Ansar Ahmad dan juga Bu Marlin Agustina, mengingat banyak sekali tantangan ke depan yang akan diselesaikan, kemudian juga banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan oleh keduanya, Pak? Ya, sekarang tahun 2022, 2024 itu kira-kira 1 tahun lebih, 9 bulan lagi. Artinya masa kerja dua pasangan Ansar Marlin ini tinggal sedikit ya sebenarnya. Tetapi PR yang harus mereka lakukan, yang menjadi PR pemerintah provinsi masih sangat banyak ya. Banyak janji-janji dan program-program yang harus direalisasikan. Oleh karena itu, untuk memperlancar atau untuk agar jangan sampai program-program itu mengalami hambatan, sebaiknya memang persaingan politik untuk 2024 itu sementara diredam. Kemudian saya kira yang positif dari apa yang kita bahas tentang baliho itu sebenarnya harusnya menjadi menghasilkan satu citra yang baik di tengah masyarakat atau persepsi yang baik di tengah masyarakat bahwa ternyata kedua pemimpin mereka ini sekarang sudah mulai kompak. Nah, kalau itu sudah muncul di dalam persepsi masyarakat, mestinya itu ditampilkan di dalam aksi nyata. Artinya kekompakan itu bukan hanya di baliho, tapi kekompakan itu harus ditunjukkan di dalam aksi nyata, dalam program, dalam kegiatan, dan dalam tindak tanduk dalam pemerintahan dan kepemimpinan mereka. Saya kira itu yang patut dilakukan oleh pemerintah atau kedua pasangan ini dalam membawa agar pemerintahan Provinsi Kepri ini betul-betul dapat mencapai tujuannya sampai menjelang pemilu pilkada tahun 2024. Ya, kalau itu bisa berhasil, tentu juga akan memberikan nilai tambah kepada mereka juga kalau seandainya mereka nanti akan tampil lagi pada tahun 2024 itu. Ikhtiar dari pemerintah Provinsi Kepri dengan menunjukkan baliho sudah tepat, kemudian juga harus ada aksi nyata yang dilakukan oleh keduanya ya Pak ya, Pak Ansar dan juga Bu Marlin, agar menyelesaikan PR-PR dan juga berbagai permasalahan yang di Provinsi Kepri. Pak Zamzami, terima kasih Pak atas waktu Anda Pak. Terima kasih. Ya, itu tadi wawancara kami dengan Zamzami Akarim, pengamat politik dan pemerintahan dari Stisipul Raja Haji Tanjung Pinang. Tentunya kita mengharapkan keharmonisan dan sinergitas Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri dalam membangun Provinsi Kepri ke depan. Saksikan YouTube edisi selanjutnya setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat di YouTube Official TV. Saya mewakili kru yang bertugas, mohon undur diri di hadapan Anda. Salam sehat, sampai jumpa.